Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih melanjutkan materi tentang substansi genetik pertemuan yang ketiga, yaitu membicarakan tentang sintesis protein. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memahami bahwa DNA dan RNA itu bekerja sama bersama-sama di dalam proses sintesis protein. Sintesis protein sendiri ini ada dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Apa itu tahap transkripsi? Tahap transkripsi ini adalah tahapan yang hasilnya adalah ARND, ya. Jadi hasil dari transkripsi itu adalah ARND atau ARN duta. Seperti namanya duta, jadi di sini dia akan membawa pesan. Pesannya dari mana? Pesannya dari DNA. Jadi transkripsi itu adalah proses pengkopian DNA menjadi ARND atau mRNA, itu adalah transkripsi. Kalau translasi itu translate, jadi menerjemahkan kode-kode yang dibawa oleh mRNA itu menjadi deretan asam amino atau menjadi protein. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses transkripsi. Nah, ini adalah untaian DNA, ya. Ini adalah basa nitrogennya. Ini basa nitrogennya. Bisa dilihat di sini C selalu berpasangan dengan G, sitosin dengan guanin, timin dengan adenin, adenin timin, timin adenin, ya. Jadi ini adalah DNA yang terdapat di dalam inti sel. Nah, sekarang DNA ini nanti akan dikopi, ya, menjadi ARND. Mari kita lihat. Ya, ini adalah daerah promoter. Daerah promoter itu adalah daerah menempelnya RNA polimerase. Nanti kalau RNA polimerase ini sudah menempel pada promoter, itu yang disebut dengan tahap inisiasi. Ya, ini adalah tahap inisiasi. Jadi double helixnya ini membuka, itu membuka oleh tadi RNA polimerase, ya. Nah, kemudian ini disalin, ya, disalin membentuk ARND. Ini nanti ARND atau mRNA. Nah, ini ada yang pita yang disalin dan pita yang tidak disalin. Pita yang disalin ini yang disebut dengan pita template. Sedangkan yang tidak disalin itu yang disebut dengan pita coding. Ya, jadi ada pita template DNA dan pita coding DNA. Nah, ini akan terus dikopi itu. Kalau di sini di DNA itu A, maka akan berpasangan dengan U. Kalau di sini A, U. Kalau C nanti dengan G. G dengan C dan seterusnya. Ya, coba kita lihat di sini. Kalau pada pita template-nya G, maka pada DNA-nya, pada ARND-nya adalah C. Kalau pada DNA-nya C, maka pada ARND-nya adalah G dan seterusnya. Ya, ini tadi ketika membaca tadi namanya fase elongase. Jadi tadi ada inisiasi, itu waktu menempel, kemudian ini tadi elongase, kemudian terakhir itu adalah terminasi, yaitu tahapannya seperti itu. Nah, kemudian terbentuklah ini mRNA. Proses transkripsinya selesai. Jadi transkripsi itu hasilnya adalah mRNA. mRNA ini adalah
5, 3. Dari 5 ke 3. Berarti tadi template-nya adalah 3, 5. Ya, jadi ini proses transkripsi selesai. Nah, sekarang ya ini adalah sintesis protein. Penjelasannya ini sintesis protein ada 2 tahap sintesis protein, yaitu 1 transkripsi yang berlangsung di nukleus. Ini merupakan pembentukan mRNA. Jadi informasi yang terdapat pada DNA digandakan dalam bentuk mRNA, itu adalah transkripsi. Sedangkan translasi itu berlangsung di ribosom atau di sitoplasma. Nah, apa ini yang terjadi di sini? Sesuai dengan informasi yang terdapat dalam mRNA, dibentuklah protein dengan bantuan tRNA dan rRNA. Jadi, translasi itu menerjemahkan informasi yang diperoleh oleh mRNA tadi. Ini kalau tahap transkripsi tadi kan inisiasi, saat menempel itu inisiasi. RNA polimerase mengikatkan diri di bagian promotor DNA dan melepaskan rantai ganda DNA. Nah, itu adalah tahap inisiasi. Yang kedua adalah tahap elongasi, di mana RNA mengalami pemanjangan elongasi pada arah 5-3 sampai daerah terminator. Terminasi itu adalah proses transkripsi, berakhir saat RNA polimerase menerjemahkan terminator, mRNA dilepas dan RNA polimerase memisahkan diri dari DNA. Jadi intinya transkripsi itu nanti akan menghasilkan mRNA. Nah, sekarang untuk yang translasi, kita lihat yang translasi. Nah, ini adalah translasi. Translasi tadi kan ini sudah ada mRNA. mRNA yang dihasilkan dari proses transkripsi tadi akan keluar dari inti sel, kemudian ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma itu ribosom akan menempel. Di sini ada small ribosom. Ya, ini mRNA. Ya, kemudian menempel. Nah, tempat menempel inilah yang disebut dengan inisiasi. Proses ini disebut inisiasi. Nah, kita lihat ini urutan basa nitrogen pada mRNA. Di sini ada AA, CC, GG, U, A, UG, dan seterusnya. Tetapi mengapa ini asam aminonya menempel pada ini basa nitrogen AUG? Karena ini adalah codon start. Jadi AUG itu adalah codon start. Ya, walaupun di depannya ada basa nitrogen, tetapi akan memulai dari AUG. Jadi diingat-ingat AUG adalah codon start. Kemudian kalau di sini ada AUG, maka tRNA itu akan membawa ini namanya metionin. Jadi akan membawa asam amino metionin. Ya, coba kita lihat seterusnya. Oh ya, ini ada EPA. EPA itu adalah untuk menggambarkan daerah pada subunit ribosom besar, ya, atau ribosom subunit besar. Nah, kemudian ya kita lihat di sini AAG. Ternyata AAG kalau pada mRNA itu ada AAG, maka tRNA akan mengambil lisin dari sitoplasma. Nanti kita pelajari ya. Jadi ini ada aturannya. Kemudian nah, di sini metionin akan bergandengan dengan lisin. Metionin akan bergandengan dengan lisin membentuk dengan ikatan peptida. Nah, nanti ikatan peptida inilah yang disebut dengan polipeptida atau protein. Nah, kalau sudah maka ribosom akan bergeser gitu ya. Ini E tadi, kursi E tadi atau daerah E tadi adalah tempat nanti tRNA akan melepaskan diri.
Nah, ini jadi tRNA akan ke sitoplasma untuk mengambil asam amino yang lain. Nah, kalau yang baru datang nanti ya akan berada di paling ujung ini. Ternyata kalau di sini U, maka yang diambil adalah P. Tuh. Ya, ini membentuk polipeptida. Terus bergeser. Ya. Kalau di sini GGC akan membentuk GLI, akan mengambil GLI dan seterusnya. Ya, ini terus berlangsung. Nah, kemudian kalau sudah ketemu UAA, UGA, UAG, maka inilah yang disebut dengan codon stop. Kalau ketemu dengan codon stop ini, maka tidak mengkode asam amino, tetapi yang terjadi adalah menempelnya releasing factor. Gitu ya. Kalau sudah ketemu releasing factor, maka berhenti sintesis proteinnya. Jadi kalau tadi codon startnya adalah AUG, kalau codon stopnya ada 3 macam, UAA, UGA, dan UAG. Nah, selesai. Nah, terbentuklah protein dengan urutan asam amino, metionin, lisin, penilalanin, dan glisin. Ya, jadi seperti itu urutan dari sintesis protein. Ya, tadi transkripsi sudah. Nah, ini penjelasan tentang mRNA, messenger RNA atau RNAD, yaitu urutan mRNA membawa kode genetik untuk urutan asam amino protein. Jadi yang menjadi patokan nanti adalah urutan pada mRNA. Urutan 3 basa pada mRNA disebut codon. Nah, codon ini yang menentukan jenis asam amino pada protein. Codon start memberi tanda memulai dan codon stop memberi tanda mengakhiri. Tadi codon start adalah AUG, kalau codon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Nah, kalau mau dibuat langkah-langkahnya, urutan sintesis protein adalah seperti ini. mRNA dibentuk berdasarkan urutan nukleotida gen pada DNA, itu ya. Kemudian mRNA meninggalkan inti, tRNA membawa asam amino ke mRNA. Kemudian subunit besar ribosom mengkatalisis proses pembentukan ikatan peptida antara asam amino sehingga membentuk tadi polipeptida atau protein. Ya, ini adalah urutan sintesis protein. Jadi kalau misalnya di mRNA itu kodenya U, A, U, maka tRNA akan mengambil tir. Tadi kan AUG ya codon startnya, jadi A, U, G. Nah, ini ternyata yang diambil adalah metionin. Kemudian kalau tadi codon stopnya kan ada 3, U, A, U, A, G. Nah, ini kan term, artinya codon stop. Kemudian U, G, A. Nah, ini juga term atau codon stop. Jadi seperti itu urutan dari sintesis protein. Tadi ada transkripsi dan translasi. Nah, selanjutnya nanti kita akan latihan bagaimana membuat protein dengan codon tertentu.